told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, bibit buah, bonsai, tanaman obat, dan lain-lain. Konten yang bertujuan berbagi ilmu, berbagi manfaat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan di konten kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana cara mudah menciptakan hybrid dengan cara stek ya. Jadi menciptakan hybrid itu ada dua metode. Mungkin ada tiga, bisa jadi tiga ya. Yang pertama dengan silang atau mengawinkan antara dengan tongkol tongkol satu dengan tongkol yang lain, ataupun dengan serbu sari dan putih sari. Dan yang kedua kita akan menggunakan yang dengan metode yang kedua, yaitu dengan teknik stek. Teknik stek itu artinya tancap ya, tancap. Ketika dua gen yang berbeda dijadikan satu, ditancapkan atau disambung, itu biasanya akan mengalami mutasi genetika. Karena mutasi genetika itu bisa terjadi karena karena persilangan antara perpaduan putih jantan dan putih betina yang berbeda jenis. Yang kedua dengan stek, karena dengan stek ini batang bawah dan batang atas ini nanti akan berpadu, yang nanti dia akan bercampur gen itu. Tapi masing-masing nanti kita belum tahu nanti dominannya yang di mana, yang di batang bawah atau di batang atas. Yang ketiga dengan mutasi alam. Mutasi alam itu bisa terjadi, cuman agak sulit ya, karena terkadang mati ataupun rusak ataupun nggak jadi. Itu biasanya kalau mutasi alam itu dipengaruhi oleh cuaca, media tanam, dan proses perawatan. Dan di konten kali ini kita akan mengulas cara membuat hybrid baru, terutama di philodendron ya. Sebenarnya di aglonema juga bisa, tapi kali ini kita ambil sampel philodendron yang lebih mudah untuk membuatnya. Tapi sebelum kita masuk di tutorial, sebelum masuk di konten, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya agar kita bisa lebih semangat berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kita. Karena saya ingatkan lagi, subscribe itu gratis ya. Silahkan berlangganan di channel kami, bisa sambil sharing, sambil belajar. Semoga bisa menjadi hiburan, hobi, dan banyak mendatangkan manfaat serta penghasilan ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita siapkan beberapa bahan ya. Karena ini stek, kita harus menyiapkan beberapa bahan yang berbeda, terutama dua bahan yang berbeda. Yang pertama harus kalau bisa dengan jenis yang sama, pilo dengan pilo, aglonema dengan aglonema. Biasanya tidak bisa kalau aglonema dengan pilo, karena meskipun bisa, itu persentasenya biasanya di bawah 10% atau bahkan di bawah 5% untuk tingkat jadinya, karena secara genetika dia udah berbeda jenis ya. Jadi siapkan dua jenis pilo yang sekiranya berbeda karakter, karena stek ini bertujuan untuk menyatukan dua karakter menjadi satu. Tapi untuk masalah hasil kita sendiri tidak tahu. Di contoh kali ini kita ambil jadi jenis philodendron pedatum dan burlemak, dengan harapan nanti gen variegata burlemak bisa masuk di pedatum, dan karakter daun pedatum yang pecah bisa masuk di burlemak. Bagaimana caranya? Yang pertama, sisakan satu atau dua daun paling bawah. Oke, setelah dibuang, sisakan daun paling bawah, potong di sini ya, potong di sini, karena ini nanti untuk proses sambung. Yang pedatum ini kita simpan dulu, yang nanti akan kita sambung ke philodendron burlemak. Dan philodendron burlemak juga sisakan berapa daun saja untuk proses memasak. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, potong di sini. Kita simpan. Setelah potong di sini, habiskan semua daunnya.
Kita mulai dari berlemak dulu ya. Kita mulai dari berlemak. Habiskan daunnya. Habiskan semua daunnya. Setelah dihabiskan semua daunnya, berlemak tadi, siapkan plastik seperti ini yang sudah dipotong-potong dengan penggaris dan silet ya. Nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, yang gunanya untuk mengikat. Setelah dipotong bisa kita tarik, jangan terlalu pol ya, separuh saja. Karena ini untuk kedap udara dan nanti ngikatnya jangan terlalu kencang. Setelah itu potong, runcing, pipih ataupun gepeng ya. Ini pisaunya harus bersih. Gepeng seperti ini. Setelah gepeng seperti ini, kita belah yang ini. Kita belah. Setelah kita belah, kita masukkan. Kita sambung perlahan. Usahakan steril, jangan sampai terluka ataupun lecet ya, perlahan saja. Setelah itu kita ikat. Seperti ini. Jangan terlalu kencang, sedang saja. Yang penting tujuannya agar tidak terlepas, hanya untuk mengikat saja. Jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang bisa busuk. Setelah seperti ini, kita tutup dengan plastik agar sambungan ini aman dari air. Karena jika terkena air di sambungan ini bisa infeksi. Letakkan di tempat yang sejuk. Setelah 1 atau 2 bulan nanti akan terlihat. Jika busuk sambungan ini berarti tidak jadi. Nanti kita buka setelah 1 bulan, kita buka, tapi yang plastik untuk penutupnya dulu. Dan plastik sambungnya biarkan dulu sampai benar-benar merekat. Nanti setelah 2 bulan baru 2-3 bulan ya bisa dilepas. Dan nanti kelihatan setelah 1 atau 2 bulan itu, jika pun busuk berarti tidak jadi. Jika masih segar berarti dia jadi. Setelah jadi, habiskan semua. Ini dipotong semua dan biarkan pucuknya ini yang berkembang. Biasanya akan terlihat karakternya 1-2 tahun ya. Karena dia harus setelah bersatu, gen-gen itu akan menyatu. Di situ nanti letak dominan gen bawah atau gen atas nanti akan terlihat. Jadi memang cukup lama prosesnya. Dan sebaliknya untuk burlemak sendiri, cari yang ini burlemak dengan pedatum agar masing-masing punya karakter ya. Dan ini yang tadi yang potongan pedatum bisa kita tempelkan lagi di burlemak ataupun di Paraiso Verde juga bisa. So, kita tempelkan di Paraiso Verde ini. Yang penting untuk karakternya kalau bisa yang berbeda karakter ya. Ini kita potong di sini, kita hilangkan akarnya, kita habiskan daunnya. Ini kita potong juga, sisakan 1 atau 2 daun paling bawah untuk masak. Kita runcingin seperti ini, kita belah, kita masukkan pedatumnya di Paraiso Verde. Tarik, ikat, jangan terlalu kencang, yang penting air tidak masuk. Dan kita silang lagi, kita agar berbeda karakter. Ini Florida Ghost kita masukkan di burlemak. Florida Ghost ini kita masukkan di gen burlemak. Di sini ya. Oke. Kita habiskan daunnya. Kita ikat terus, jangan terlalu kencang.
Ini bebas ya, dari semua jenis philodendron bisa, tapi usahakan antara batang atas dan batang bawah itu besarnya tidak terlalu berbeda yang signifikan. Lalu tadi mana? Nah ini berlemak ini mana ya tadi ya? Pak Raiso sudah. Oh, Pak Raiso. Nah yang belum tadi, yang belum sambung. Oh ini Pak Raisonya ya. Pak Raiso ini kita masukkan di Polydagus. Untuk hasil sendiri kita belum tahu ya, namanya nanti proses alam. Apakah dia dominan di Paraiso verde ataupun dominan di Polydagus. Yang pasti kita hanya berusaha, tetap nanti alam yang memutuskan atau yang menjadikannya. Kita hanya merawat, nanti kita tahu metodenya. Kita sambung di sini. Tarik. Kita lagi. Usahakan penyambungan ini antara batang atas dan batang bawah berbeda karakter agar menghasilkan hybrid baru ya dengan cara sambung. Ini adalah metode mudah untuk menciptakan hybrid baru. Dan jangan lupa ditutup dengan plastik seperti ini. Dengan plastik seperti ini. Setelah ditutup, letakkan di tempat yang sejuk, tidak terlalu panas, tapi harus ada cahaya masuk. Contoh seperti ini di atas UV, di bawah didobel dengan paranet. Jangan terkena air hujan. Penyiraman cukup lakukan 3 atau 4 hari sekali. Dia tidak boleh terlalu sering siram dan tidak boleh terlalu kering. 3 atau 4 hari sekali saja, setiap pagi atau pada sore hari atau pagi hari. Oke, seperti ini. Dan ini juga nanti ditutup, kita tunggu hasilnya. Karena metode ini metode yang paling mudah. Usahakan untuk pisaunya gunakan pisau yang tajam ya, yang tajam, yang bersih, cuci dulu sebelum dipakai, syukur-syukur disterilkan dengan alkohol agar steril dan menghindari infeksi ataupun jamur ataupun pembusukan. Kita hanya berusaha, kita jaga, kita rawat. Harapannya nanti ke depan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin sampai di sini. Ada yang lewat itu di jalan, jadi agak berisik. Mohon maaf. Kita di pinggir jalan ya, meskipun kita di desa, tapi ya itulah. Kadang tidak sesuai yang ada di angan-angan kita. Ada yang lewat, ada yang berisik. Mohon maaf kalau terganggu. Mungkin sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.